Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Satrianto Anggapraja. Bisa bersama Ismail Satrianto Anggapraja, dosen Staida Muhammadiyah Garut, Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Saya ingin mengemukakan mengenai materi bagian keempat, perumusan latar belakang dari manajemen risiko atau manajemen strategi. Latar belakang penyusunan rencana strategik atau rencana mengurangi risiko. Perencanaan hakikatnya untuk memberikan gambaran bagaimana manajemen pengaturan dalam sebuah organisasi itu bekerja hari ini yang diproyeksikan ke depan dan mengantisipasi risiko yang terprediksi dan tidak terprediksi. Perencanaan jangka panjang biasanya dibuat lebih dari 5 tahun, 15 tahun, 25 tahun, 50 tahun, dan sebagainya. Tergantung kepada pemilik perusahaan, kebijakan negara, atau sesuai selera yang disesuaikan dengan kebutuhan. Perencanaan jangka menengah biasanya dibuat 1 atau 2 tahun. Bahan-bahannya diambil dari perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan jangka pendek diambil dari perencanaan jangka menengah. Biasanya dalam perencanaan jangka pendek sudah beralih kepada bidangnya masing-masing dan masuk ke prioritas yang harus dilakukan pada bulan tersebut yang telah ditentukan. Apa yang terpenting yang harus ditulis dalam latar belakang perencanaan perusahaan? Yang pertama adalah peluang. Yang kedua adalah kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang. Yang ketiga adalah ancaman yang dapat merontokkan kekuatan yang hendak dikembangkan, sehingga kekuatan tersebut kurang bisa dimaksimalkan untuk menangkap peluang. Dan yang keempat, kelemahan perusahaan dalam berbagai sisi yang berhubungan dengan ketidakmampuan untuk memaksimalkan kekuatan. Dan yang kelima adalah kelemahan perusahaan untuk mengatasi ancaman terhadap perusahaan sehingga kekuatan kurang mampu dimaksimalkan dan peluang kurang bisa ditangkap. Caranya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan sebelumnya dianalisa. Setelah itu baru ditulis dalam latar belakang. Contoh pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan gambaran terhadap peluang atau faktor eksternal perusahaan itu adalah: perusahaan kita sudah berjalan sekian tahun. Coba sebutkan berapa besar pangsa pasar yang masih bisa diraih. Seberapa besar produk yang diciptakan perusahaan masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang berubah hari ini ke depan. Kebijakan negara memberikan peluang kepada UKM untuk berkembang. Coba sebutkan kemajuan apa yang masih bisa diambil oleh perusahaan sehingga perusahaan kita bisa berkembang dengan kebijakan negara tersebut. Situasi dan kondisi lingkungan terjadi perubahan yang begitu cepat. Jika kita memaksimalkan potensi yang kita miliki, apa perusahaan kita masih bisa dikembangkan? Berapa besar kemajuan yang masih bisa kita dapatkan? Perusahaan dapat kepercayaan dari pemerintah.
dapat kepercayaan dari perusahaan yang lainnya, dapat kepercayaan dari masyarakat. Apakah peluang ini bisa ditangkap oleh perusahaan? Peluang adalah sesuatu di luar perusahaan yang bisa diperjuangkan untuk menjadi sumber energi eksternal yang akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Setelah dijawab, tentu harus dianalisa dan didiskusikan apa benar itu adalah peluang. Itulah awal mula penulisan rencana perusahaan. Kekuatan adalah faktor internal atau di dalam yang dimiliki oleh perusahaan, baik berupa manusia, dana, teknologi, metode, sarana dan prasarana, tempat, proses atau hasil dan lainnya yang merupakan nilai lebih bagi perusahaan. Pertanyaan untuk menggali kekuatan adalah, setelah kita menemukan peluang yang telah dianalisa, yakin peluang itu benar-benar ada dan insya Allah masih bisa dicapai, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pertanyaan. Apakah kita memiliki kekuatan untuk mencapai sejumlah peluang yang sudah terlihat terbuka untuk perusahaan kita tersebut? Pertanyaan dijawab oleh peserta diskusi atau kita, jangan didebat pikiran-pikiran yang muncul. Setiap orang dapat mengemukakan kekuatan yang digunakan atau dikembangkan untuk meraih peluang yang ada di depan kita. Setelah semuanya ditulis, mulailah dianalisa, maka terkumpullah prioritas kekuatan yang utama yang benar-benar dapat digunakan dan dikembangkan sehingga peluang yang sudah dianalisa tersebut mampu ditangkap. Sekarang pertanyaan untuk menggali ancaman adalah, setelah kita tulis peluang-peluang yang masih bisa ditangkap atau diraih hari ini ke depan dengan melihat di luar lingkungan perusahaan, dan kita sudah menyusun prioritas kekuatan hasil analisa, maka langkah selanjutnya adalah kita mengajukan pertanyaan untuk ancaman. Ancaman apa yang terjadi dan yang akan terjadi hari ini dan masa yang akan datang? Untuk menjawab, kita harus melihat apa yang akan dilakukan oleh pesaing kita. Apakah pesaing kita akan menyebarkan berita hoaks atau membajak SDM yang berkualitas dan strategis? Siapa orang yang kira-kira akan dibajak? Lalu akan meningkatkan promosi, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana situasi politik yang berubah, situasi bencana alam, situasi perubahan teknologi, dan ancaman-ancaman lainnya, baik yang bisa dikendalikan oleh kita atau di luar kendali perusahaan, atau sesuatu yang tidak dapat diduga. Semua itu perlu dianalisa dan dibuat prioritas ancaman, sehingga kita ke depan bisa fokus kepada prioritas ancaman yang sangat merugikan perusahaan yang akan terjadi tersebut. Lalu sekarang bagaimana menggali kelemahan perusahaan? Setelah kita tahu kekuatan untuk meraih peluang tersebut dan ancaman terhadap kekuatan perusahaan untuk mencapai peluang tersebut, maka kita harus memeriksa kelemahan-kelemahan perusahaan untuk mampu meningkatkan kekuatan serta berhadapan dengan ancaman yang mengganggu perusahaan. Biasanya kelemahan-kelemahan perusahaan itu sangat banyak. Dilihat dari modal dana yang dimiliki perusahaan, fasilitas perusahaan, teknologi perusahaan,
pemasaran, produksi atau proses, dan kemampuan manajemen dalam berbagai bidang. Pertanyaan adalah, kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan sehingga perusahaan kurang mampu meningkatkan pendapatan dengan cepat, kurang mampu menangkap peluang, memperkuat kekuatan untuk mengatasi ancaman. Maka kita tulis kelemahan ini, tentu banyak. Setelah itu mulailah dianalisis dan kita akan menentukan prioritas. Biasanya kelemahan-kelemahan ini dilihat dari, kalau manajemen risiko, dari ancaman dan juga dari kelemahan ini. Tapi kalau untuk manajemen strategik, biasanya ancaman diambil 5, kelemahan diambil 5 dari yang banyak itu. Marilah kita mulai mempraktekannya sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Dimulai dengan bagian pertama adalah kita akan menuliskan latar belakang. Jika ada yang kurang paham atau hendak ditanyakan atau berpendapat, silakan masuk dalam grup Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Usahakan pakai nama asli, jangan nama samaran. Jika sangat berguna, silahkan bagikan kepada yang lainnya. Jika ingin mendalami lebih lanjut, silahkan buka materi-materi dari para dosen di perguruan tinggi yang lainnya. Itu sangat banyak di YouTube dan menjadi sangat luar biasa, karena kita bisa langsung belajar dari pakar-pakar manajemen yang luar biasa. Semoga Allah memberikan kepada Bapak dan Ibu dosen dengan balasan yang berlipat-lipat karena telah menyebarkan ilmunya kepada masyarakat umum. Demikianlah bersama Ismail Satrianto Anggap Praja Bisa, dosen Staida Muhammadiyah Garut, Ketua Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.